Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati dengan stambuk A1L1 19022 dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai anabolisme karbohidrat. Nah, langsung saja mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari video berikut ini. Anabolisme karbohidrat. Anabolisme karbohidrat merupakan proses sintesis molekul kompleks dari senyawa-senyawa kimia yang sederhana secara bertahap. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya maupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Selain dua macam energi di atas, reaksi anabolisme juga menggunakan energi dari hasil reaksi katabolisme yang berupa ATP. Agar asam amino dapat disusun menjadi protein, asam amino tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu. Energi untuk aktivasi asam amino tersebut berasal dari ATP pula. Agar molekul glukosa dapat disusun dalam pati atau selulosa, maka molekul itu juga harus diaktifkan terlebih dahulu, dan energi yang diperlukan juga didapat dari ATP. Proses sintesis lemak juga memerlukan ATP. Anabolisme meliputi 3 tahapan dasar. Yang pertama, produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Yang kedua, pengaktifasian senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Dan yang ketiga, penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Nah, proses anabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu proses anabolisme yang terjadi pada tubuh manusia dan proses anabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Proses anabolisme yang terjadi pada tubuh manusia dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu glikogenesis, yang merupakan pembentukan glikogen dari glukosa. Dan tahap kedua yaitu gluconeogenesis, yang merupakan pembentukan glukosa dari senyawa organik lain. Glikogenesis merupakan proses pembentukan atau biosintesis glikogen yang terjadi terutama di dalam hati dan otot. Glikogen atau gula otot merupakan cadangan makanan yang dibentuk dari molekul glukosa hasil pencernaan makanan. Glukosa akan saling berikatan dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik untuk membentuk glikogen. Molekul glikogen tersusun bercabang-cabang agar dapat tersimpan maksimal di dalam sel. Glikogenesis terjadi dengan cara penambahan molekul glukosa pada rantai glikogen yang telah ada, disebut sebagai glikogen primer. Penambahan glukosa akan terjadi secara bertahap. Satu demi satu molekul glukosa akan memperpanjang glikogen yang telah ada. Proses glikogenesis di dalam tubuh dimulai dari tahapan pertama, yaitu fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat yang dikatalisir oleh enzim glukokinase atau heksokinase. Berikutnya, glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomerasi menjadi glukosa 1-fosfat dan dikatalisir oleh enzim fosfoglukomutase. Kemudian, glukosa 1-fosfat ini akan bereaksi dengan uridin trifosfat atau UDP menjadi uridil difosfat glukosa atau UDP glukosa yang dikatalisir oleh enzim glukosa 1-fosfat uridil transferase. UDP glukosa kemudian akan diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada dan dikatalisir oleh enzim glikogen sintase. Dalam proses ini, atom C pertama dari UDP glukosa diikatkan ke atom C keempat yang ada pada rantai glikogen primer dan membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik. Berikutnya, enzim pembentuk cabang atau branching enzim akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang.
6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Penambahan glukosa terus berlangsung pada kedua cabang hingga semakin panjang dan akan terbentuk banyak cabang-cabang baru di berbagai lokasi. Glikogenesis akan berakhir apabila gula dalam darah telah mencapai kadar yang normal. Nah, untuk jalur yang kedua yaitu jalur tahapan gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis dapat terjadi apabila terdapat sumber energi dari karbohidrat sudah tidak lagi tersedia, sehingga tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Apabila lemak di dalam tubuh juga sudah tidak tersedia lagi, maka proses pemecahan protein akan terjadi. Proses yang terjadi dalam gluconeogenesis atau pembentukan gula baru, yaitu asam laktat, akan diubah kembali menjadi glukosa melalui rangkaian reaksi. Karena pada dasarnya gluconeogenesis tersebut merupakan proses sintesis glukosa yang berasal dari senyawa-senyawa selain karbohidrat, seperti asam laktat serta beberapa asam amino. Meskipun proses gluconeogenesis merupakan suatu proses sintesis glukosa, akan tetapi bukan suatu kebalikan dari proses glikolisis. Sebab dalam tahap reaksi glikolisis terdapat 3 tahap yang tidak reversibel, yang mana dapat diartikan dalam prosesnya memerlukan enzim lain untuk kebalikannya, seperti glukosa tambah ATP menjadi heksokinase glukosa 6-fosfat tambah ADP. Kemudian yang kedua, fruktosa 6-fosfat tambah ATP fosforuktokinase menjadi fruktosa 1,6 difosfat tambah ADP. Kemudian yang ketiga, fosfoenol pirufat tambah ADP pirufat kinase menjadi asam pirufat tambah ATP. Dengan tahap reaksi yang tidak reversibel tersebut menyebabkan proses gluconeogenesis dapat berlangsung melalui tahap reaksi lain seperti fosfoenol pirufat yang akan dibentuk dari asam pirufat dengan pembentukan asam oksaloasetat. Nah, selanjutnya proses anabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Proses anabolisme ini dibagi menjadi 2, yaitu fotosintesis yang merupakan proses anabolisme yang menggunakan energi cahaya, dan kemosintesis yang merupakan anabolisme yang menggunakan energi kimia. Pertama, saya akan membahas proses fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa dasar karbohidrat dari karbon dioksida dan air. Organel yang berperan dalam fotosintesis adalah kloroplas. Proses fotosintesis yang terjadi pada kloroplas, di mana kloroplas ini tersusun atas bagian yang disebut sebagai grana dan cairan yang disebut sebagai stroma. Nah, grana sendiri merupakan tumpukan tilakoid. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa atau C6H12O6 yang disimpan dalam bentuk amilum serta oksigen yang akan dilepaskan. Untuk bisa melakukan fotosintesis diperlukan karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara melalui stomata. Selain itu, diperlukan juga air atau H2O yang diambil dari tanah oleh akar lalu didistribusikan ke daun melalui xilem. Secara sederhana, persamaan reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana reaksinya yaitu 6CO2 ditambah 12H2O yang akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O. Nah, proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung melalui 2 tahap reaksi, yaitu reaksi terang yang memerlukan cahaya dan reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya. Reaksi yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana, tepatnya pada bagian membran tilakoid. Pada reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan saat reaksi gelap, yaitu berupa ATP dan NADPH, serta hasil samping berupa oksigen yang akan dikeluarkan ke lingkungan melalui stomata. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada pada daun
akan menangkap cahaya matahari. Di sini, cahaya menjadi unsur penting dalam fotosintesis. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi reaksi terang. Energi yang ditangkap klorofil akan digunakan untuk mentransfer elektron yang akan dipakai dalam pembentukan NADP dan menjadi NADPH. Selain itu, tahapan ini juga melibatkan proses pemecahan molekul air atau disebut fotolisis air menjadi H+ dan oksigen. Nah, H+ kemudian akan digunakan dalam pembentukan ATP, sedangkan oksigen sebagai hasil samping akan dikeluarkan melalui stomata ke lingkungan. Selanjutnya, reaksi yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap juga dikenal sebagai siklus Kelvin-Benson. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi ini juga terjadi pada stroma. Tujuan utama dari reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya secara langsung, bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya. Asalkan senyawa-senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya, yaitu NADPH dan ATP tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Reaksi gelap secara umum terdiri atas 3 tahap utama, yaitu tahap fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Nah, pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RuBP. Selanjutnya, terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3-fosfoglycerat atau PGA. Yang kedua, tahap reduksi. Pada tahap ini, PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bisfosfoglycerat atau PGAL. Nah, PGAL ini kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehyde 3-fosfat atau G3P. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu tahap regenerasi. Pada tahap regenerasi ini, selanjutnya G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RuBP dengan bantuan ATP. Itulah tadi proses reaksi terang dan reaksi gelap yang terjadi pada proses fotosintesis. Nah, kemudian yang kedua saya akan membahas proses anabolisme yaitu kemosintesis. Kemosintesis berasal dari kata kemo yang artinya kimia dan sintesis yang artinya pembentukan. Jadi, kemosintesis itu adalah reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti Archaebacteria dan bakteri yang tinggal di dasar laut. Contohnya yaitu bakteri belerang Thiobacillus. Jadi, di kawah dasar laut itu banyak sekali tersedia mineral-mineral hasil muntahan magma seperti hidrogen sulfida atau H2S. Nah, bakteri belerang ini akan bereaksi dengan mengikat oksigen atau mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi sulfur. Lalu, sulfur akan dioksidasi lagi menjadi asam sulfat atau H2SO4 dengan diikuti pembebasan energi kimia. Nah, energi kimia inilah yang akan digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air serta membentuk molekul karbon kompleks atau CH2ON. Demikianlah tadi pemaparan materi mengenai anabolisme karbohidrat. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.